touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Selamat datang di podcast kami kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang kimia hijau. Dan tema yang kami ambil adalah limbah botol plastik, teman-teman. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Karena tema ini cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin cukup jelas ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan mendengar penjelasan dari salah satu atau semuanya dari narasumber. Perbedaan argumen mungkin cukup membuat kita senang. Nah, pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu dari anggota narasumber. Silakan, dari siapa? Oke. Umi Nurul. Oke. Alvina. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Oke, pertama-tama kita akan mendengarkan penjelasan dari semuanya narasumber terkait tentang kimia hijau dengan tema limbah botol plastik nih, teman-teman. Dimulai dari Umi Nurul. Aku ingin mendengarkan penjelasannya mengenai itu. Apa tuh? Botol plastik merupakan salah satu sampah yang sering kita jumpai karena penggunaannya yang praktis dan seringkali dipakai langsung dibuang. Botol plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai, bahkan bisa ratusan tahun. Selama itu, limbah botol plastik terus menumpuk dan mencemari lingkungan. Oke, lanjut ya. Sampah limbah botol plastik tidak hanya pada lingkungan, tapi juga disampaikan karena terutama jika plastik itu dibakar akan mengandung sedikit. Selain itu, limbah botol plastik yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan saluran air menyumbat dan menjadi penyebab banjir. Oke, karena permasalahan tersebut, kami mengaitkannya dengan konsep kimia hijau. Nah, kimia hijau itu merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bahan kimia yang berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus cukup untuk menghilangkan dampak negatif tersebut. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan dari semuanya ini, mungkin kita akan mendengar lagi penjelasan terkait dengan dampak negatif bahan kimia dalam lingkungan. Nah, apa nih dampaknya atau penjelasan lainnya mungkin dari argumen yang diberikan? Dimulai dari Umi Nurul, silakan. Dari hasil rundingan kami, prinsip pertama yang dibahas adalah pencegahan limbah. Prinsip ini menekankan bahwa mencegah limbah lebih baik daripada mengolahnya. Mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dan membiasakan diri menggunakan botol isi ulang. Prinsip kimia hijau lainnya adalah desain produk yang lebih aman. Artinya, kemasan plastik sebaiknya dirancang agar mudah didaur. Oke, selain itu kami juga membahas tentang pemanfaatan botol plastik atau pemanfaatan kembali botol plastik sebagai salah satu solusi. Nah, jadi pemanfaatan botol plastik itu sendiri mungkin aku ingin mendengar nih apa nih pemanfaatan limbah botol plastik terkait solusinya. Dimulai dari Umi Nurul untuk menyampaikan pendapatnya. Botol plastik bisa digunakan atau bisa didaur ulang, digunakan untuk seperti media tanaman atau tempat pensil dan media tanaman hidroponik. Baik, Alvina.
Daur ulang botol plastik juga dapat menghasilkan produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Oke, baik ya. Hal ini menunjukkan minimnya penggunaan plastik selanjutnya saja. Pengolahan limbah plastik memerlukan kerjasama antara masyarakat, industri, dan pemerintah. Oke, jadi peran masyarakat adalah mengurangi penggunaan plastik dan kita untuk memilah sampah agar mengurangi limbah botol plastik dan menyumbat air sehingga menyebabkan banjir ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku ingin dengar lagi nih terkait penggunaan plastik dan pemilahan sampah. Oke, jadi dari satu persatu ini akan menyampaikan pendapatnya lagi nih dengan pemilahan sampah yang baik gimana itu. Atau ada argumen lain? Maka dari menurut Diharapkan industri dapat menghasilkan barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti prinsip kimia hijau. bagus, silakan Artina. Pemerintah juga harus berperan dalam membuat kebijakan serta menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Oke, selanjutnya Kita semua pihak bersama akan meminta kepada agar aturan Lingkungan yang bersih akan berdampak positif bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Oke, bagus banget. Jadi dapat kami simpulkan bahwa penerapan prinsip kimia hijau ini merupakan solusi yang sangat penting dalam mengatasi limbah botol plastik nih teman-teman. Nah, jadi cukup banyak banget ya cara-cara gitu, dampak dan jenis-jenisnya gitu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Ada yang ditanyakan mengenai argumen masing-masing. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, dari Vio ingin menyampaikan pertanyaan dari pendapat yang mungkin kurang atau apa, terserah Vio. Yang mungkin bisa bagi ya, boleh nih untuk disampaikan pendapatnya. Oh, Alvina, silakan Alvina. Kenapa? Karena botol plastik memiliki struktur kimia yang sangat stabil dan tidak dikenal oleh alam. Oke, bagus banget, cukup bagus nih semuanya. Dari pertanyaan Vio dan jawaban dari Vina mungkin cukup puas untuk Vio-nya? Puas. Oke, Vio-nya sudah puas dengan jawaban yang Vina berikan. Selanjutnya nih, ada yang ingin bertanya lagi mengenai pendapat? Oke, dari Umi Nurul, silakan. Ingin bertanya kepada Fajar Iya, Fajar. tentang tadi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Bagaimana bentuk kerjasama tersebut? Masyarakat bertanggung jawab mengelola limbah plastik sejak dari rumah. Sudah. Oke, cukup memuaskan dari jawaban yang diberikan oleh Alvina dan Fajar, ataupun Umi Nurul sudah puas dengan jawaban yang Fajar berikan? Sudah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan oleh narasumber itu, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Vio, mungkin Vio. Saya ingin bertanya kepada kamu. Nah, jadi untuk Vio, apa itu sih jenis-jenis limbah botol plastik? Menurut Vio aja. Jenis-jenis botol plastik berbasis bahan baku terbaru, pencegahan limbah, dan efisien energi. Oke, cukup bagus ya jawaban yang mungkin aku sudah puas, cukup puas. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ingin aku sampaikan lagi nih terhadap Umi. Mungkin aku ingin bertanya dengan Umi dulu, teman-teman. Nah, terkait dengan limbah botol plastik, apa sih sebenarnya rumusan masalah yang sudah semuanya sampaikan? Atau mungkin rumusan masalah selama berdiskusi selama ini, apa rumusan masalahnya?
menahan limbah dan menggunakan barang-barang yang mudah didaur ulang. Oke, cukup bagus ya. Bagus banget ini, mulai dari pertanyaan dan jawaban ini cukup puas dan memuaskan banget. Aku juga senang semuanya ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan pertanyaan masing-masing. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, terima kasih telah mendengarkan podcast kami yang sudah kami rangkum mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah melihat. Jangan lupa untuk menyukai video ini. Dan kami selaku kelompok 5 akan pamit dan berterima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.